Al-Mumtaz. 10 karena ada acara dengan Pak Anies Baswedan. Itu jam 8 sudah swab dan alhamdulillah hasilnya negatif. Ya, karena tadi acara di Bidakara ya sampai siang. Ternyata siang ke Cibubur, Allahu Akbar, Masya Allah. Untunglah kami zuhur dulu tadi. Sampai di Cibubur pas asar. Kami langsung belok ada masjid langsung sholat. Pulang ke hotel, waduh, sakit perut betul minta ampun. Jadi tidak ini. Alhamdulillah jam 5 sudah enakan. Wah, ke sini. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sabar tinggal di sini. Pak Haji, izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Para orang tua kita yang alhamdulillah kita doakan hari ini hari terakhir di kalender Rabiul Akhir. Hari ini tanggal 29. Kalau bukan besok atau Senin, kita sudah masuk 1 Jumadil Awal. 4 bulan menuju Ramadan. Hitungnya gimana Ustadz? 2 Januari, 2 Februari, 2 Maret, 2 April. Tanggal 1 PNS terima gaji, malamnya taraweh. Besoknya sahur, tanggal 2 subuh mulai berpuasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Catat, pesanlah tiket tanggal 2 Mei. Karena 2 Mei lebaran hari pertama. PPKM. Mudah-mudahan ini aman lah Pak ya. Mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan. Pokoknya lebih baik banyak berdoa aman daripada nakutin-nakutin orang ya. Gitu. Insya Allah malam hari ini Ustadz beri bonus. Bantulah para suami supaya para istri mendapatkan buku ini. Jadi suami yang pertama bertanya dapat buku ini. Pertama, merebut hati suami. Ya, ini apa namanya? Ada 250 langkah. Waduh, dari sini sampai depan ini Masya Allah. Untuk memenangkan hati suami. Buku kedua, Masya Allah. Agar bidadari cemburu padamu. Allah. Ya, kalau cuma masuk surga istri kita, semua orang punya niat. Tapi kalau dia masuk surga dan para bidadari cemburu padanya, baru ente suami yang hebat. Masya Allah. Tentunya setoran lancar ya, Masya Allah. Yang ketiga, luar biasa. Istri biasa yang serba bisa. Mulai masak, ledeng bocor, genteng, Masya Allah. BPJS, pajak, Masya Allah. Antarin anak ke sekolah, Masya Allah. Bapaknya siapa? Bapaknya patung, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ibu, malam ini ibu akan diapresiasi. Ya, nggak ada buku untuk bapak, ya, Masya Allah. Begitu. Ustadz, apa yang paling penting dalam keluarga? Kan ada penting, ada yang lebih penting. Kalau ditanya penting, semua penting dalam keluarga. Tapi ada yang lebih penting. Apa itu? Nomor 1, tanamkan ya sikap yang benar dalam keluarga. Ini prinsip. Bahasa agamanya as-sidqu. As-sidqu. Artinya boleh jujur, boleh benar, boleh lurus. Tapi as-siddiq kalau kita merujuk pada sejarah, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibnu Khufafah. Panggilannya Abu Bakar. Kenapa dia diberi gelar as-siddiq? Kata Nabi, jika iman manusia dikumpulkan hari ini sampai hari kiamat, ditimbang,
jangankan melebihi, menyamai iman Abu Bakar, tidak akan. Masya Allah. Karena dia laki-laki pertama yang membenarkan apa yang datang dari Rasul. Ya, jadi nggak ada pikir-pikir. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang Bogor, sami'na wa pikir-pikirna. Ini kan Ustadz Yasir. Ustadz saya lagi bilang beda, Masya Allah. Nah, oleh karena itu, taksis, pondasi paling pertama menanamkan siddiq. Karena di siddiq ini ada tauhid. Di siddiq ini ada akhlak. Dan di siddiq ini ada syariah. Ya, kalau ibu ditanya, kenapa ibu capek-capek membesarkan anak, membantu suami dan sebagainya? Karena ini prinsip hidup as-siddiq. Nabi bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib untuk kalian semua bersikap sidik. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena orang yang sidik itu selalu ujungnya baik, sukses, berhasil. Fa inna birra yahdi ilal jannah. Dan pada akhirnya terminal akhir sorga. Wa iyaka wal kadhiba, jauhi dusta, berkhianat. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta membawa pada nista, kehancuran, kegagalan. Fa innal fujur yahdi ilan nar, terminal terakhir adalah na'udzubillah neraka jahanam. Nah, Ustadz, dari mana kita memulai prinsip sidik ini? Ya, Allah sendiri mengajarkan kepada Nabi dalam Al-Quran. Saking supaya Nabi tidak lupa, prinsip sidik ini diingatkan oleh Allah kepada Nabi dalam bentuk doa. Buka Quran surat 17 ayat 80. 17 Al-Isra ayat 80. Ibu catat, mulai besok ajarkan doa ini ke anak-anak. Dari mana kita mulai menanamkan sifat sidik? Mulai dari doa yang dihafal ini. Silakan Bu. Kalau lihat ada ibu gendong anak tuh rasanya ya Allah. Ya, sebagai apresiasi yang gendong anak, Ustadz siapkan satu buku. Karena bawa anak ke masjid itu perjuangan. Ya, gitu. Karena kalau anak ditinggal di rumah, pertanyaannya siapa yang asuh? Ini berhasil membawa anak begini ini. Lihat bapaknya enteng, tenang. Ya Masya Allah. Gak mikir bapaknya itu, Masya Allah. Ya, anaknya itu gitu. Doa ini harus diajarkan. Kita sendiri hafal. Istri hafal. Anak-anak diajarkan hafal. Kalau perlu, sebelum dia hafal doa makan, sebelum dia hafal doa tidur, doa yang tidak pernah dilupa oleh anak Indonesia. 1, doa makan. 2, doa tidur. Masya Allah. Makanya, bapak-bapak, ibu-ibu, apa beda dengan kita dengan Nabi? Ya, karena semua anak Indonesia hafal doa makan, hafal doa tidur, maka kita beda dengan Nabi apa? Nabi dikit tidurnya. Kita dikit-dikit tidur. Nabi dikit makannya. Kita dikit-dikit makan. Tadi apa? Soto apa? Masya Allah, soto Pak Kirman. Semangat ini Ustaz, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Tapi ini benar ya, jangan cuman pesanan Grab ini, Masya Allah. Tahu-tahu sudah tunggu lama, batal, Masya Allah. Ya. Oh begitu, Masya Allah. Pantasan ada bau-baunya udah sampai ke ruang AC ya, Masya Allah. Ustadz, mana doanya? 17 ayat 80. Kalau 17 ayat 79 itu orang yang rajin tahajud. Wa minal laili ya fatahajjat bihi nafilatan lak. Tapi kalau 17 ayat 80 doa utama supaya keluarga. 17 surat Al-Isra ayat 80.
ya 17 ayat 80. Kalau Qur'annya standar halaman 290. Kalau Qur'annya standar halaman 290 itu barisnya ya sebelum tengah 1 2 3 4 5 6 7. Baris ke-7 di pojok setelah 79 80. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ustaz, kenapa enggak idgham? Kalau doa boleh baca sebagaimana tulisan. Tapi kalau tilawah idgham, ya. Jadi kalau doa Bapak mau baca, ya dari mana doanya? Pak, doanya ini diawali dengan perintah. Wa qul, katakanlah ya Muhammad. Nabi disuruh supaya umatnya hidup dengan siddiq, disuruh pada Nabi. Apa itu? Rabbi adkhilni, ya Tuhan, masukkanlah aku. Ya. Mas siapa ini? Siapa? Ikhwan, ada terjemahannya situ. Tolong dibaca. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk orang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dan kita dari sisi kekuasaan yang dapat menolong. Jadi Pak Ikhwan, badan boleh besar ya. Ternyata matanya sudah kelihatan, kalau bukan tambah kurang ya. Tapi saya bilang memang tulisan Qur'annya kecil. Paling baru 28 29 ya, Masya Allah. Cuma kalau berat badan ini menjanjikan ini ya, Masya Allah. Artinya istrinya berhasil. Ya, menjadikan dia makmur ya, menjadikan dia gagah. Cuma yang begini-gini beresiko kelihatan, bisa punya dua ini, Masya Allah. Ibu, Ustadz tidak memprovokasi ya. Ustadz istrinya satu dari dulu sampai sekarang. Bahkan sekarang saya sering dibilang Ustadz takut istri. Tidak apa-apa. Bagi saya menikah lagi itu bukan soal berani atau takut. Kenapa Ustadz? Karena ada yang lebih kuat daripada keberanian. Apa yang lebih kuat dari keberanian? Yang lebih kuat dari keberanian adalah kesetiaan. Takbir! Cuman kata Ustadz Abdul Somad, ya, Ustadz, setia itu dengan takut beda tipis. Kalau di Bogor setia itu bahaya, setiap tikungan ada. Teman-teman Grab ya, gitu ya, seperti itu. Jadi doa ini tolong diajarkan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Anak-anak mulai. Dek, apa dek? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Tuhan, masukkanlah aku dalam segala urusan dengan jalan masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku dengan jalan keluar yang benar. Lihat doa ini. Ustadz, apa sih istimewa doa ini? Kalau setiap hal dimulai dengan cara yang benar. Setiap masalah keluar dengan cara yang benar. Kita boleh minta yang fantastis. Waj'al li min ladunka sultan. Aku mohon darimu ya Allah. Bukan dari warga, bukan dari pejabat. Aku mohon darimu kekuasaan. Tapi nasiro, ketika aku berkuasa, menolong. Bukan ketika aku berkuasa, menzolimi. Masya Allah. Jadi ibu, siapkan anak ibu menjadi sultan. Tapi sultanan nasiro. Sultan, penguasa, tapi penolong. Begitu. Jadi jangan sampai kita hanya besarkan anak menjadi orang biasa. Pak, udah tinggal di pojok begini, beritahu istri. Bu, itu yang lagi digendong, tuh capek gendong anak.
Saya pernah coba gendong anak itu. Waduh, langsung saya bikin surat. Mi, kayaknya ayah nggak punya bakat deh kalau gendong anak. Masya Allah. Berat itu. Tapi kalau ke kamar mandi, uminya bilang, kamar mandi boleh. Saya bisa kamar mandi. Bersihin apa. Sampai umur 6 tahun, dia kalau ke kamar mandi nggak panggil ibunya. Abi, kenapa? Kamar mandi. Masya Allah. Kenapa Ustadz mau? Nanti kalau saya mati, saya sering memandikan dia. Kalau saya mati nanti insya Allah, dia akan memandikan saya. Tidak ada kebahagiaan ketika kita wafat, anak-anak kita yang memandikan kita. Terjaga aurat kita. Ya, mengafani kita, menyolatkan kita, menguburkan kita. Masya Allah. Pak, ajarkan anak-anak dengan doa ini. Ya, saya sering bilang, anak boleh salah, karena dia bukan malaikat. Jangankan anak, bapaknya aja ini, Masya Allah. Seusia dia anak-anak, nakal banget ini, Masya Allah. Gitu. Tapi apa yang terjadi, Pak? Anak boleh salah? Boleh. Anak boleh keliru? Boleh. Tapi satu, dia tidak boleh bohong. Wah. Itu di rumah, bikin aturan cuma satu. Apa itu, Ustadz? Jangan suruh anak jujur. Berat. Nabi aja berat. Ustadz, suruh anak jangan bohong. Dek, hari ini ayah tidak punya aturan apapun. Gadget boleh kau lihat. Tapi ingat, kalau ayah tanya, nggak boleh bohong. Berisiko itu. Tadi main apa gamenya? Aduh. Ingat perjanjian? Yang lain boleh, kecuali bohong. Masya Allah. Pak Ikhwan, berapa tahun menikah? Lihat, laki-laki kalau mengingat pernikahannya lama. 17 tahun. Padahal masih di bawah 20 tahun. Masih ingat tanggal? Jangan salah tanggal loh, bisa ada yang protes. Masya Allah. Hah? 17? Oh gitu. Saya boleh tanya dikit ya. Sesama lelaki ini. 17 tahun menikah, sempat nggak 3 kali sempat ngebohongin istri? 3 kali aja. Masya Allah. Takbir lah. Hari ini saya berada di lingkungan para suami yang jujur. Ibu-ibu, saya bukan membela para suami. Kalau ada suami bohong, Bu, kalau ada suami bohong, jika ada suami bohong pada istri, itu hanya karena keterpaksaan. Saya juga nggak jujur-jujur amat, Pak. Karena kadang ribut kalau kita jujur, Pak. Dia masak capek, Pak, sayur asem. Maklum, baru bisa bikin sayur asem. Saya lihat 17 buku dia pakai, referensi. Belum yang di YouTube, Masya Allah. Pas Sabtu libur, ayah, bis zuhur, cepat ke sini. Kenapa? Matang nih, Masya Allah. Kita duduk, Masya Allah. Panggil, ayah coba cicip. Sebenarnya bahasanya enak, coba cicip. Ketika kita cicip, yang kita lihat apa? Dia tiba-tiba menunggu komentar kita. Apa kata dia? Enak enggak? Enaknya enak. Cuma centongnya megang gini. Enak enggak? Allah. Kalau mau nanya suami enak, jangan pegang centong, Bu. Lumayan aluminium itu, Bu. Masya Allah. Ya, pas kita cicip, Masya Allah. 17 buku, YouTube, Masya Allah. Kebanyakan resep, pantasan garam tambah lagi garam. Kita cicip, ini sayur asam apa samudra Pasifik? Masya Allah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mau bilang asin, centong Pak, lumayan Pak. Capek masak dibilang asin gitu kan. Terpaksa kita bilang enak kok. Qalqalah kubro. Jadi huruf qaf, wakaf ditahan. Enak kok. Masya Allah. Waduh. Bohong nggak kita? Bohong. Berdosa? Enggak. Kenapa? Menyelamatkan diri dan menjaga harmoni. Masya Allah. Jadi Bu, kalau ada suami bohong Bu, sekali lagi Bu ya. Dan ibu tuh lebih banyak suka dibohong daripada jujur. Kalau suami jujur, Bu, udah lama pisah, Bu. Oh, dari mana tadi? Allahu Akbar. Makanya ibu nggak boleh menggunakan pertanyaan dari mana. Pertanyaan dari mana itu teman-teman security, bukan istri.
Saya aja tadi masuk, maaf Pak, dari mana? Itu SOP. Nggak boleh ada orang tidak dikenal, tidak ada stiker, masuk, stop. Dari mana Pak? Kenapa? Curigation. Ya, kesiapan. Dari mana ya orang? Makanya istri, kalau pulang rumah suami, nggak boleh pakai pertanyaan security. Yang benar apa Ustadz? Malam banget sih pulangnya. Ditungguin juga. Kita udah tahu kita salah, kita keluarkan dari kantong. Dicium tangan kita, kita tahan jari dia. Kita keluarkan, sudah kita siap masukin ke jari dia. Kaget, dingin ayah. Tapi dia juga nggak mau dibohongin, dia dekatkan ke cahaya lampu. Masya Allah. Boys. Nggak usah pakai cahaya lampu, ini sertifikatnya. Masya Allah. Ada antam ya, Masya Allah. Tapi yang nota yang satu kita simpan, cicil itu simpan. Ya, 9 kali bayar itu kita simpan. Baru DP pertama, Masya Allah. Apa kata istri? Dia peluk lagi kita sekali lagi. Dia ucapkan kalimat yang pingin kita dengar dari seorang istri. Mas, terima kasih. Masya Allah, aduh. Tapi berikutnya yang gak enak. Besok pulang malam lagi ya. Mohon maaf Bu ya. Jadi benar itu dalam rumah tangga, tanda petik, kita tanamkan sebagai prinsip. Begitu. Tapi yang lebih hebat, kalau suami istri saling membenarkan. Selama itu datang dari Allah dan Rasul, ayah, aku dukung ayah. Masya Allah. Ayah suami terbaik, ayah menantu terbaik, ayah kakak ipar terbaik, ayah dibilang tetangga terbaik, ayah dibilang pegawai teladan, ayah mubazir ayah. Kalau cuma mama seorang yang mendampingi hidup ayah. Allahu Akbar. Ada ucapan dari seorang istri begitu. Apa Ustadz? Suami terbaik. Jadi mari kita mulai dengan prinsip yang pertama ini. Siddiq, diajarkan doa tadi. Bahkan mohon maaf nih, kenapa ibu bapak datang ke masjid? Karena kita pingin berada dengan komunitas orang-orang yang benar. Quran surat 9 ayat 119. 119. 9 At-Taubah. Ayat 119. At-Taubah 119. Halaman 206. Halaman 206. Pas ain sebelah kiri baris keempat. Lihat apa kata Allah. Kenapa kita berada di masjid? Kenapa kita kumpul majelis ta'lim? Allah berfirman, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Coba Mas apa namanya nih? Iya. Kiki. Mangga baca terjemahannya. Lihat. Bertakwa loh. Bertakwa. Kalau pingin takwa itu abadi. Pingin takwa itu menjadi cahaya hidup. Maka bersamalah selalu dengan orang-orang yang benar. Jadi bapak boleh tanya ke istri. Kenapa mama mau menemani hidup ayah sampai hari ini? Kan kalau ulang tahun pernikahan tuh kalimat yang keluar. Terima kasih sudah mau menemani kehidupanku. Ya, kenapa seorang istri mau menemani kehidupan suaminya? Karena dia tahu suaminya orang yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah dengan orang-orang yang benar. Begitu. Kalau kita bersama dengan orang yang benar, enak. Enggak takut kita. Kenapa? Karena orang yang benar, takwa terjaga. Orang yang benar, takwa terpelihara. Sebaliknya kalau kita dengan orang yang dusta, ya, tidak ada yang lebih menyakiti kecuali suami yang mengkhianati
janji setia. Aku terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin seperangkat alat sholat ditambah dengan emas seberat 5 gram dibayar tunai. Masya Allah. Saksi sah. Saksi sah. Barakallahu lak wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Sah jadi seorang suami. Makanya bapak-bapak banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Kadang kita ini, ya tadi, Ustadz, tapi kan kita terpaksa. Kalau terpaksa, dalam hukum agama terpaksa diangkat. Gak ada makanan, terpaksa makan yang dilarang. Boleh, sekedar supaya tidak mati. Begitu juga suami. Kalau terpaksa supaya apa? Malam ini gak ribut Ustadz. Ada mertua tadi. Ayah gimana sih? Kan udah dibilang, bapak nunggu loh makan. Aduh bu, bapak minta maaf. Tadi pimpinan pingin meeting terus saja. Saya udah bilang izin, ada bapak mertua jauh-jauh. Gitu kan? Memang rapat di mana? Itu dia. Ya. Kalau kita jujur, akhirnya ribut malah. Kalau ribut, apa kata mertua? Wah, ini mah bukan menantu. Jadilah menantu, jangan jadi Ustadz, apa tanda menantu yang bukan hantu? Mohon maaf, jangan tersinggung. Selama kalian tinggal di sini, kalau mertua belum pernah datang ke sini, itu indikasi kau hantu. Tapi kalau dikit-dikit, Mas, boleh jemput ibu enggak? Ibu pingin lihat anak-anak. Menantunya baik. Ya, tapi kalau ada mertua datang, istri enggak keluar dari kamar. Mah, atau keluar atau kan ada ibu. Pusing. Itu bukan menantu, hantu. Siapkan cadangan. Karena itu lampu kuning. Bagaimana mungkin dia tidak menghormati wanita yang melahirkan kita? Dia membesarkan, dia berkorban, dia jual tanah leluhur untuk pendidikan kita. Kita berhasil, belum sempat membalas kebaikan, kita sudah ambil wanita ini. Bu, ibu sadar, ibu terima beres loh. Suami ini Masya Allah. Maka jangan pernah salah paham dengan ibu mertua. Karena nanti juga kamu akan diperlakukan oleh anak laki-lakimu seperti itu. Hidup paling indah kalau ada orang tua suka datang di tempat kita. Dek, ayah mau mampir ya. Tenang ayah, aku jemput ayah. Ayah di mana ayah? Udah, ayah udah sopir ada ini nanti ayah datang. Baik ayah. Ayah pingin apa? Mangga, duren, atau gado-gado ayah. Karena kita tahu di Sunang itu duren, gado-gado, kemudian mangga. Gitu. Tapi ada juga menantu kurang ajar. Atau tidak usah ya. Masya Allah. Kacau. Itu bukan menawarkan ya. Masya Allah. Aduh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pastikan prinsip siddiq menjadi prinsip rumah tangga kita. Itu dia. Ya, Masya Allah. Kemarin, maaf ya, kemarin saya diundang khusus memberikan sedikit takziah, memberikan penghiburan di rumahnya Allah yarham Kiai Arifin Ilham. Ada Bunda Yuni, beberapa keluarga. Ustadz Yasir minta sedikit nasihat. Masya Allah, 21 tahun. Bapak akan kaget kalau saya cerita ke Bunda, si Amer kebaikannya. Waktu menikah, buka keropak kado 1M. 1M. Kan di syuting, waktu buka itu di syuting. Apa kata dia? Bunda, kan Abi sudah tidak ada. Bunda, kenapa? Ini seluruh keropak kado pernikahan saya dengan istri sepakat diinfakkan ke Palestina. 1 miliar. Masya Allah. Terlalu baik. Kata orang Betawi, lu hidup jangan terlalu lurus. Nanti kayak bambu. Yang lurus cepat dipotong. Masya Allah. Nangis. Masya Allah. Tapi karena ada Bunda, saya bilang, Bun,
Kalau saya boleh mewakili suara Emer, sebenarnya si Emer hanya ingin hidup ini adil. Emer cuma berkata, Bun, jangan bersedih ya. Kenapa? Bunda banyak yang menemani. Abi sendirian. Biar aku yang menemani Abi. Masya Allah. Dikuburkan di samping. 21 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi selalu ada anak yang seperti itu. Walaupun juga ada anak yang agak bikin pusing. Tapi semua itu anak kita. Jangan cuma menerima anak yang baik. Tapi juga mau bersabar dengan anak yang agak sulit diatur. Saya jujur Pak. Sabar yang paling berat itu bukan dengan jamaah. Bukan dengan orang lain. Tapi dengan keluarga. Terutama anak laki-laki. Jadi ketika saya marah, saya ingat dulu, ya Rob, bagaimana dulu ibu marah sama saya. Nggak jadi marah saya. Kata anak-anak, ayah, kok nggak jadi? Tadinya ayah mau marah. Cuman ayah dengar katanya Umi sudah marah. Iya ayah. Ayah nggak tega kalau kalian double dapat marah gitu. Udah deh, ayah janji selama pandemik, ayah coba tidak marah. Biar urusan marah, mama aja deh. Ternyata hidup saya lebih nyaman. Nih, setan gepeng. Itu yang bikin bapak darah tinggi ini. 15 menit daring. Berikutnya, Mobile Legend. Masya Allah. Dek. Apa tuh? Apa tuh? Game apa tadi? Mobile Legend ya. Saya bilang, Dek, bagus. Bagus ini ayah. Saya diketok sama istri. Kamu pikir bagus game itu? Masya Allah. Makanya buka-buka game lihat-lihat. Saya paling anti game permainan itu. Paling anti. Ribet. Ya. Karena bagi saya itu menghabiskan waktu. Mendingan duduk istighfar banyak-banyak. Kenapa? Banyak dosa kita. Masya Allah. Pak, kalau ditanya, jadi Ustadz, setelah benar, apa yang jadi prinsip? Saya sederhana Pak, mohon maaf ini, Ibu, ini khusus untuk Ibu. Ibu ngaku benar, boleh. Tidak pernah bohong, mantap. Tapi kalau Ibu tidak bisa bersabar, waktunya tidak lama. Yang paling sulit bukan menegakkan kebenaran, tapi bersabar dengan orang yang bermasalah. Apalagi itu anak kita sendiri. Ya Allah. Ya, pulang dari sini coba kalau dia tidur, buka pahanya. Udah berapa bekasnya. Masya Allah. Itu mak-mak gelo itu ya, Masya Allah. Emosi, masalah dengan suami dilimpahkan ke anaknya. Aduh. Saya tangan ini saya paling takut. Takut. Takut ya Allah. Nampar anak, mukul anak takut. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat naon? Yasin ayat 65. Pada hari di mana mulut dikunci, tangan bicara, kaki saksi. Ibu, tuh tangan ibu suka begini-begini sama bapak. Jari ini akan ngomong, ya Allah, ini aku jari. 1000 kali dia begini-beginiin suaminya. Masya Allah. Makanya ibu, bersabar. Ustadz, apakah sabar itu diam? Lihat Ali Imran 159. Itu definisi sabar. Ayat tentang sabar, tapi tidak ada kata sabar. Kiki coba langsung baca terjemahan. Ali Imran 159. Karena pakai gadget pasti cepat lah. Ya. Kalau nggak cepat berarti jarang main game dia ini. Gitu. 159. Ali Imran 159. Ghalidhal qalbi
lan faddu min hawlik fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Langsung maka berkatakan Allah engkau Muhammad beragama lembut terhadap mereka sekiranya engkau berikhlas dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dan bersekutu. Kemudian apabila engkau telah membuatkan tekad maka bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ibu-ibu catat ayat ini, pakai di rumah. Tanda rahmat, kasih sayang Allah ada di rumah ibu. Ibu bersikap santun, lembut pada orang-orang rumah. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, kalau kau bersikap keras, berhati kasar, lan faddu min haulik, mereka mudah tidak mau bersama dengan ibu. Ustaz, sabarnya di mana? Satu, fa'fu anhum, teruslah memaafkan. Anak salah bagaimanapun, boleh ibu marah, boleh Ustaz dia salah, tapi selalu ada maaf untuk your son. Maaf. Ustaz, kapan kita memaafkan? Bo. Buka pintu kamar anak, udah tidur mereka. Datang ibu. Ibu mau tidur, wudu. Bu, ibu buka pintu kamar. Satu, ibu cium. Ya Allah, maafin siapa. Gitu. Maafkan. Ya. Saya kalau baru marah begitu, tapi tidak sampai teriak. Walaupun sedikit, masuk kamar. Saya lihat, ya Allah, maafin anak-anakku. Itu dia. Ustadz, apa gunanya? Jiwa mereka mendengar ayahnya memaafkan mereka. Dua, wastaghfir lahum, doakan ampunan. Ya Allah, ampuni dia. Kenapa? Nanti kalau kita sudah tua, apalagi tidak ada, tiap waktu dia berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya, ampuni aku, ampuni kedua ibu bapakku. Karena kita selalu mendoakan ampunan baginya. Masya Allah. Yang ketiga, doa memaafkan tidak menyelesaikan masalah. Betul. Yang ketiga, orang sabar tidak pundung. Orang sabar tidak diam. Panggil anak-anak, cari suasana yang baik. Ayah, tolong ini direkam jadi video. Ya, mama dengan anak-anak membicarakan. Apa masalah? A, B, C. Kenapa masalahnya? A, B, C. Buat kesepakatan. Jangan lagi ya. Oke. Tapi ma begini, Oke. Kesimpulan apa? Satu, Dedek nggak boleh gini-gini. Oke, Dedek nanti dapat ini. Dedek nanti dibantu ini. Selesai, itu orang sabar, cari solusi, musyawarah. Bukan diam, banting pintu. Nggak keluar 3 hari, mati anak semua. Ya, musyawarah. Ustadz, tapi musyawarah begitu lagi. Salah. Yang keempat, setelah kau musyawarah, kau ambil keputusan, buat kesepakatan. Jangan kau sandarkan pada anak-anakmu. Karena anak-anakmu, anak cucu Adam. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam salah. Maka jangan bersandar pada anak-anakmu. Faliyatawakkal 'ala Allah. Sandarkan hidupmu kepada Allah. Hasilnya Allah. Karena bab hasil bukan bab manusia. Bab Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah ya mencintai. Ibu ingin dapat cinta? Bersandarlah kepada Allah. Ibu bersandar di dinding roboh, tamat. Bersandar pada suami nggak pulang-pulang, wah pusing. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah meninggalkan kita. Saya ditanya, Ustadz, apa resep selama masa-masa sulit? Resepnya cuma satu, surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Allah tak pernah meninggalkanmu. Allah tak pernah membencimu. Itu dia. Makanya saya selalu berkata, teman, jangan percaya keterbatasan. Besarkan harapan. Jangan bersandar dengan keadaan. Bangkitlah dengan keyakinan.
Takbir. Wah, bunyi piring kayaknya tuh ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Ustadz, tapi kan hidup sulit. Kesulitan akan selalu datang. Yes. Tapi kesulitan tidak akan pernah menetap. Ulang. Kesulitan akan datang. Iya. Hidup mana ada orang gak pernah sulit. Tapi kita percaya kesulitan tidak akan tetap. Dia gak akan tinggal di rumah kita. Ya, maka itu tanamkan prinsip kebenaran, lakukan dengan kesabaran, jangan putus harapan. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi bekal bagi kita semua dalam rangka membangun rumah tangga yang lebih baik di masa yang akan datang. Isya 19:12. Pas. Hah? 15 apa 12? Ini terjadi khilaf, perbedaan pendapat ini. Kayaknya merek jamnya beda nih. Ya. Oh baik, ada pertanyaan? Nah, suami yang bertanya langsung istrinya dapat bukunya. Ayo bantu istri supaya dapat buku. Nah. Jadi satu buku ini sudah milik yang bawa bayi ya. Karena bawa bayi itu nggak mudah ya, seperti itu. Kalau anak-anak kan bisa jalan sendiri. Gendong bayi itu, Pak, saya pernah coba, Pak. Saya bilang sama istri, rasanya ayah tidak punya bakat deh. Waduh, ya Allah. Ya, itulah ibu. Kenapa dibilang 3 kali? Karena ibu mengandung anaknya, ibu melahirkan anaknya, ibu menyusui anaknya. Adakah pria bisa melakukan ini? Paling satu, mengandung. Tapi tidak pernah lahir. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Kenapa Nabi berkata, ibumu. Karena ibumu melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh bapakmu sepanjang hidup. Mengandungmu, melahirkanmu antara hidup dan mati. Menyusuimu. Ya. Sampai sempurna 2 tahun. Masya Allah. Jadi ibu yang bawa dedek, ini ya. Panitia ini khusus. Ada bapak-bapak mau nanya? Ya itu yang bawa dedek. Yang berikut merebut hati suami. Ayo bapak nanya biar istri berdapat baca ini ya. Biar hatimu direbut olehnya. Pak Iwan, Masya Allah. Istri yang menyela atau tidak mau mendengarkan nasihat suami itu hukumnya apa? Allahu Akbar. Ini pertanyaan gak enak. Karena dia bukan pertanyaan, dia kasuistik. Supaya istri bisa tidak menyela, maka nasihatilah istri dalam suasana yang lebih baik lagi. Karena kau kadang tidak adil. Menasihati dia dalam ketika dia gendong anak. Dalam keadaan capek kau nasihatin. Apa dia bilang? Tahu gelap? Gitu. Itu bukan celah aja lagi. Gelap itu bahasa Arabnya zolim. Kenapa dia bisa begitu? Tahu dia gendong anak mau nasihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu gelap? Masya Allah. Istri lagi gendong anak. Kalau di kamar berdua. Ya. Kita pijitin dia. Masya Allah. Capek ya mah? Iya. Mah. Rasa-rasanya hidup kita makin berat ya. Tapi kalau mama bisa bersabar, mama bisa menerima keadaan papa. Insya Allah kalau berdua kita pasti bisa. Keluarkan kalimat, we can together. What? Gitu. Udah ikut training di kantor nggak dipakai, Masya Allah. Itu kan tim, departemen, bawa di kamar. Kenapa dia mau terima? Karena kau lagi pijit dia. Dia lagi cuci piring. Weekend together. Apaan lo? Biar pijit ya. Mau panjang usia, jangan tidur kecuali kau gosok kaki istrimu dengan minyak. Minyak apa saja? Istri gosok kaki suami minyak apa saja. Karena itu salah satu resep orang-orang yang punya umur di atas 100 tahun. Karena kaki itu ujung semua syaraf ada di kaki. Dan ketika kita istirahat, kaki itu dilebur dengan minyak sehingga dia tidak dingin, ya. Syaraf lebih baik dia bekerja, begitu. Makanya sambil mijit, ayah kelihatan capek ya, iya mah.
Cuman ayah, tolong dong ada waktu untuk anak-anak. Si Amir kan sudah besar ayah. Baik mah, aku akan siapkan waktu untuk anak-anak kita. Begitu dong ayah. Tuh, insyaAllah. Bapak-bapak, insyaAllah kalau kita lihat suasana, jaga kondisi, menasihat sederhana apapun pasti baik. Jadi jangan kau selalu pendekatan fikih, halal, haram, boleh tidak. Bukan itu. Ciptakan kondisi, ciptakan suasana. Sehingga istri tanpa harus kita nasihatin. Dia akan berkata, ayah suami terbaik. Kakak ipar terbaik. Menantu terbaik. Kata jamaah terbaik. Ayah, tak pantas kalau cuma mama seorang yang menemani hidup ayah. Udah ada target ini ya, Masya Allah. Kapan Ustadz? Ini kan baru 1 kali pertemuan ya. Nanti kalau kita teruskan, Masya Allah ya. Gitu. Bukunya sudah Ustadz bawa, cuman Ustadz tidak keluarkan ya. Bukunya sudah dibawa, tapi tidak dikeluarkan. Nah, bukunya sudah dibawa, tapi tidak dikeluarkan. Ini konsumsi pribadi ya. Poligami 1 juta makna. Allah. Simpan ya. Kalau untuk pribadi kan gak apa-apa. Kita baca dulu, Masya Allah. Tapi saya yakin habis baca buku ini tambah takut sama istri. Masya Allah. Ya, jadi Pak Ikhwan, silakan Anda mendapatkan merebut hati suami. Berikan ini untuk mamah, ya istri yang selama ini capek ngurus anak antum. Ya, Masya Allah. Gitu. Besok kalau tidak salah toko emas buka, bawalah istri ke sana ya. Ikhwan, Masya Allah. Baik Bapak-bapak, sudah masuk waktu Isya, kita langsung azan, kemudian langsung qomat ya. Dan nanti kita teruskan ba'da Isya, apa lebih dalam suasana tidak terlalu formal, nanya-nanya sambil kita menunggu soto Pak Kirman, Masya Allah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumtaz.